Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dumani Channel. Pada kesempatan kali ini kita bakal Q&A lagi nih, Q&A part 2. Buat teman-teman yang belum nonton Q&A part 1 bisa tonton dulu videonya. Sekarang kita lanjut lagi untuk Q&A part 2 untuk khusus Etsy ya. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai nih ke pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari @adadia21. Kak, saya kan mau jual desain yang saya buat dan ukurannya beda-beda. Apakah saya harus menyediakan ukuran yang beda? Apa tidak usah untuk dimasukin ke shop saya? Nah, jadi buat teman-teman yang jualan desain dan punya ukuran spesifik ya, ukuran masing-masing, itu masukin aja ke opsi pilihan di Etsy-nya. Jadi kan di Etsy ada pilihan tuh mau size berapa. Nah itu dimasukin aja di list pilihan Etsy-nya. Jadi nanti kalau customer ada yang mau beli, itu bisa tinggal pilih aja size-nya. Dan untuk teman-teman juga bisa ini ya, sediakan filenya. Jadi kalau misalnya customernya beli yang size A, jadi file yang untuk size A itu sudah ada, sudah tersedia gitu. Jadi siapin desain per size-nya dan juga untuk di listingnya juga dibikin berbagai macam size gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari @leona_mahardika325. Kak, mau tanya dong, untuk bayar tagihannya bisa nggak pakai e-card Genius aja? Nah, kalau untuk bayar tagihan, ini sebenarnya selama ini yang aku lakukan itu aku menggunakan M-Card ya, tipenya yang M-Card. Jadi dia langsung otomatis menarik saldo dari rekening kita. Kalau untuk menggunakan e-card aku belum pernah coba. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah pernah coba menggunakan e-card dan berhasil. Bisa di-sharing di kolom komentar. Kalau aku pribadi aku belum pernah menggunakan e-card untuk pembayaran tagihannya gitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Peppermint CN4VZ. Halo Kak, saya baru bikin akun Etsy 2 hari yang lalu menggunakan Genius. Lalu tiba-tiba ke-suspend. Saya sudah mengajukan banding tapi belum dibalas. Ada yang tahu minta bantuannya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang toko Etsy-nya ke-suspend dan sudah mengajukan banding ke Etsy atau menghubungi customer service Etsy, terus belum dibalas nih. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang tahu ya, balasnya kapan, apakah dibalas atau tidak. Itu jadi ada beberapa kasus juga yang sudah mengajukan banding tapi tidak dibalas-balas. Ada juga yang dapat balasannya cepat, ada juga yang harus menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau aku kemarin pernah sempat ke suspend itu nunggunya lumayan lama, 2-3 bulan gitu. Jadi memang kalau untuk ini gak ada yang tahu dibalasnya kapan. Mungkin solusinya teman-teman yang ke suspend dan belum dapat respon bisa coba untuk email lagi ke customer service-nya Etsy dan tanyakan kembali permasalahannya bagaimana gitu. Kalau misalnya sudah terlalu lama menunggu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Galeri Art Zone Subang. Untuk menerima pencairan dana hasil penjualannya gimana? Nah, untuk hasil penjualan itu akan masuk ke deposit kita. Untuk deposit itu pilihannya bisa ditarik dalam 4 pilihan ketika kita setting toko kita. Ada pilihan pertama itu setiap sebulan sekali, pilihan kedua itu setiap 2 minggu sekali, pilihan ketiga itu setiap minggu sekali, dan pilihan terakhir itu setiap hari. Nah, teman-teman bisa pilih nih mau terima saldonya itu dalam jangka waktu berapa lama. Jadi untuk menerima hasil pencairan dana itu sebenarnya langsung otomatis akan terkirim ke rekening kita dalam 3-5 hari kerja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau sudah ada hasil pencairan masuk ke deposit kita, uang ini akan otomatis langsung dikirimkan ke rekening kita. Tapi dengan satu syarat, kalau untuk Indonesia itu minimal deposit yang bisa langsung dicairkan ke rekening itu 1,4 juta, 1.400.000 rupiah. Jadi kalau depositnya sudah mencapai 1.400.000 rupiah, maka akan otomatis bisa langsung ditransfer ke rekening kita dalam jangka waktu yang sudah dipilih ya sebelumnya.
Nah, gimana kalau misalnya depositnya itu kurang dari 1,4 juta nih, tapi kalian tetap mau untuk narik ke rekening? Nah, itu juga bisa, tapi ada biaya potongan. Itu sebesar Rp28.000. Jadi ketika kalian tarik deposit di bawah 1,4 juta, itu akan kena potong Rp28.000. Jadi pilihan teman-teman nih, mau nunggu sampai 1,4 juta dulu baru bisa ditarik, atau mau tarik sebelum 1,4 juta juga bisa, tapi kena potongan Rp28.000 gitu. Next, ada pertanyaan dari Chavi3884. Kak, kalau Etsy Ads itu kita bayar biayanya gimana? Nah, kalau untuk Etsy Ads itu biayanya akan langsung ditarik dari deposit kita. Jadi gak usah bayar manual nih, karena Etsy langsung potong dari deposit kita. Nah, kalau misalnya deposit kita 0, ya berarti deposit kita itu minus ya angkanya, dan itulah yang harus dibayarkan ke Etsy. Nah, pembayarannya itu dia otomatis, jadi Etsy langsung menarik auto debit langsung ke rekening kita. Jadi kita nggak usah bayar, cuman pastiin aja ada saldo di kartu Genius kita. Jadi sistemnya itu sudah auto debit langsung ditarik dari rekening kita kalau untuk Etsy Ads gitu. Kalau misalnya depositnya ada uang, biaya Etsy Ads itu langsung dipotong dari deposit yang kita punya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari @Aziz Huswatun Hasanah 6074. Kakak, kalau saya yang pas itu Geniusnya belum ada saldonya terus ke suspend, jadinya solusinya gimana Kak? Nah, buat teman-teman nih, sebelum buka toko tolong dipastikan dulu bahwa kartu Geniusnya itu punya saldo ya, ada saldo. Karena mau gimana pun Etsy ini tetap akan menarik sejumlah uang dari rekening kita. Bisa untuk biaya listing ataupun buat teman-teman yang mungkin sudah menjalankan Etsy Ads. Nah, itu pasti otomatis akan langsung ditarik dari rekening kita, auto debit tadi. Kalau yang saldonya 0 ataupun tidak ada saldo, itu otomatis akan disuspend oleh Etsy karena pembayaran tagihannya ini gagal. Jadi otomatis akan ke suspend. Nah, terus gimana nih kalau misalnya akun teman-teman sudah ke suspend gara-gara tidak bayar tagihan karena saldo di rekeningnya itu 0. Jadi sebenarnya kalian bisa hubungin CS untuk membuka akun kalian lalu kalian bayar tagihannya, atau kalian isi saldo rekening kalian sejumlah tagihan. Nah, nanti akan otomatis ditarik oleh Etsy. Misalnya tagihan kalian ada Rp9.000 nih, kalian isi aja saldo di Geniusnya 10.000. Nah, nanti akan otomatis ditarik oleh Etsy untuk tagihannya. Lalu akun kalian sudah langsung kembali, nggak ke suspend lagi. Gitu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini. Di sini ada pertanyaan dari Cahaya 857. Kenapa banyak yang nanya tapi nggak ada yang dijawab ya? Gini ya teman-teman, mungkin untuk komen-komen yang ada di video aku itu lumayan banyak. Jadi memang tidak semuanya bisa aku jawab satu-satu. Nah, ini kita mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya melalui video Q&A ini. Jadi pastiin buat teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan atau ingin pertanyaannya dibacakan dan juga dibahas bareng-bareng di video Q&A kita, pastiin kalian untuk komen di comment section di bawah. Dan kalau terpilih, selanjutnya akan kita bahas di Q&A part selanjutnya gitu. Jadi teman-teman stay tune aja di channel ini. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan komen di kolom bawah dan kita akan bahas di video Q&A selanjutnya. Nah, itu dia tadi untuk video Q&A kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video.